Masih sore, Bu. Sore, silakan duduk. Halo, Ibu. Ya, ini ya Rizkika ya yang WA tadi malam. Iya, Bu. Oh iya, terima kasih ya Rizkika sudah mau datang tepat waktu. Sebelumnya karena Rizkika belum kenal saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meikal Sulfiana. Nah, Rizkika bisa panggil saya Ibu Mei. Nah, di sini saya sebagai konselornya. Nah Rizkika tadi malam WA saya tentang apa sih? Ini, Bu, ada masalah Ibu di rumah. Masalah di rumah sama orang tua ya. Nah, sebelum kita lanjut, kalau boleh tahu, nah Rizkika dari mana? Dari rumahnya teman tadi. Oh, dari rumahnya teman. Rumahnya temannya di mana? Di sini, Bu, di Rofiga. Oh, tidak terlalu jauh ya? Bu, dekat. Oh iya, sebelum kita lanjut ke sesi konseling, di sini saya akan memberitahu sama Rizkika ada beberapa kontrak yang perlu kita tanda tangani. Yang pertama itu masalah waktu. Nah, waktu yang kita gunakan dalam sesi konseling nantinya ini saya ada dua pilihan, ada 60 menit sama 45 menit. Itu dari Rizkika sendiri mau berapa menit? Mungkin kalau hari ini 40-50 misalnya legenda gitu. Oh iya, 45 menit ya. Terus dalam melakukan sesi konseling nantinya saya menggunakan 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini di mana nanti Rizkika bercerita permasalahannya, menumpahkan segala permasalahannya di sini, tidak akan tersebar sampai keluar. Jadi permasalahan yang Rizkika ceritakan cukup sampai sama saya saja. Terus juga asas kesukarelaan, di mana Rizkika datang tadi jauh-jauh dari rumahnya temannya, datang ke sini secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan, di mana Rizkika nanti menceritakan seluruh permasalahannya secara terbuka kepada saya tanpa ada yang ditutupi-tutupi. Boleh ya? Oke, baik. Selanjutnya tadi kan Rizkika bilang ada permasalahan sedikit sama keluarga. Kalau boleh tahu permasalahan yang seperti apa itu? Ini, Bu, akhir-akhir ini kan sering dimarah sama ibuku di rumah. Nah, ini tadi kan dari rumah temanku karena tidak pulang ke rumah juga karena dimarah itu sama. Oh, dimarah. Iya. Gara-gara tidak pulang. Iya, sebenarnya gara-gara akhir-akhir ini, apalagi 1 bulan terakhir ini, Bu, saya selalu keluar malam. Terus ibuku akhirnya marah karena itu. Metode pengumpulan data itu dalam bentuk Kenapa Rizkika tidak pulang? Mohon maaf nih Rizkika, kalau boleh tahu memangnya urusannya apa begitu sampai tidak pulang, sampai orang tua marah? Karena kalau misalnya Rizkika tidak pulang, orang tuanya marah, menurut Ibu itu hal yang menurut Ibu wajib juga Rizkika harus sadari, karena kan tidak pulang tentu orang tua marah pasti ada alasannya, karena cemas, takut Rizkika kenapa-kenapa begitu. Ini, Bu, tidak juga setiap hari, biasanya sama teman diajak keluar main atau nongkrong begitu, tapi itu tidak setiap hari, Bu. Biasanya saya keluar juga untuk ini kerjakan tugas di luar, tapi memang lebih sering sama teman-teman. Nah, orang tuanya Rizkika tahu tidak kalau Rizkika kadang keluar sama teman-teman lagi belajar? Kan biasanya keluar tidak yang betul-betul nongkrong begitu, tidak kan? Biasa ada juga yang belajar. Maksudnya orang tuanya Rizkika tahu tidak kalau Rizkika itu keluar kerja kelompok begitu? Biasanya kalau saya mau kerja kelompok saya bilang, tapi kalau saya mau pergi nongkrong saya bilang juga. Jadi karena mungkin keseringan izinnya nongkrong, jadi makanya biasa dimarah begitu. Terus saya juga capek dimarah-marah terus. Begitu. Jadi kalau boleh tahu Rizkika memangnya kalau keluar nongkrong dan lain sebagainya itu Rizkika diajak sama teman atau memang keinginan sendiri, atau memang sudah janjian kita nanti kumpul di sini saja, kesepakatan bersama begitu, kita kumpul di sini, atau memang mungkin teman-temannya ngajak kita di sini saja? Iya, keseringan diajak sih. Tapi mohon maaf kalau boleh tahu, Rizkika pernah tidak kerja kelompok di rumah sendiri, bawa teman-temannya ke rumah? Hanya sesekali. Hanya sesekali. Karena biasanya saya
saya takut yang menawarkan diri, terus mereka biasa yang tawarkan di luar, saya juga nggak enak menolak, jadi saya iyakan aja. Jadi makanya akhirnya keluar terus. Oh berarti kalau boleh tahu Nariskika ini pengen tidak kalau teman-temannya kerja kelompok juga di rumahnya Nariskika? Mau ibu, mau kok, bahkan biasanya begitu saja supaya saya tidak usah lagi yang keluar-keluar terus karena sudah dimarah-marah. Tapi karena saya tidak enak juga tolak mereka, jadi makanya. Oh jadi ya, ibu simpulkan bahwa Nariskika ini sebenarnya mau juga kerja kelompok di rumahnya biar Nariskika tidak dimarah-marah lagi sama orang tuanya karena terlalu sering keluar. Terus Nariskika takut begitu atau tidak enakan untuk menolak ajakannya teman begitu ya? Kenapa Nariskika takut menolak ajakannya teman-temannya? Tidak enak begitu ibu. Terus biasanya saya takut juga kalau misalnya saya tolak nanti mereka marah atau kayak balain gitu nanti ke saya ibu. Baru kalau misalnya saya tidak ikut nanti sama mereka nanti dibicarakan, saya takut begitu ibu biasanya. Oh berarti Nariskika ini sebenarnya mau menolak tapi tidak berani karena ada ketakutan yang lain, kayak misal tadi yang Nariskika bilang takut dicerita-ceritain, terus juga takut tidak diteman, takut dijauhi teman-temannya ya. Kalau menurut ibu sih Nariskika itu tidak perlu menjawab iya semua ajakan teman-temannya Nariskika. Kalau misalnya itu tidak terlalu penting, kayak misalnya nongkrong kan tidak terlalu penting sekali kan, kecuali kerja kelompok ya wajar. Kalau misalnya ajakan nongkrong begitu, menurut ibu Nariskika bisa menolak, tapi menolaknya secara baik-baik. Misalnya, mohon maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut hari ini karena saya ada kegiatan di rumah, atau misal saya lagi dimarah sama ibuku, takut saya dimarah ini. Pokoknya Nariskika menolaknya itu secara baik-baik begitu. Jangan sampai membuat teman-temannya ini tersinggung, karena kan kalau misalnya kita menolak baik-baik pasti mereka juga mengerti kan dengan bahasanya kita. Kalau misalnya Nariskika menolaknya juga yang kayak barbar begitu ya pasti mereka tersinggung. Pernah tidak kalau Nariskika itu diajak menolak sekali dua kali? Pernah ibu, waktu itu sekali saya tolak, terus habis itu responnya teman-teman itu kayak habis itu kayak diam-diam gitu ibu. Pas saya ikut di hari selanjutnya saya ikut sudah kayak lain-lain begitu ibu. Jadi makanya dari situ saya sudah takut menolak ajakannya teman-teman. Oh begitu ya, berarti kayak mereka tuh tidak butuh alasan atau tidak mendengar alasannya Nariskika kalau tidak mau ikut ya? Iya, waktu itu saya juga lupa bilang alasanku sih, saya langsung tolak. Jadi dari situ kalau mau kasih alasan akhirnya saya takut ditolak lagi, maksudnya takut tidak dinilai. Kalau menurut ibu ya Nariskika, pendapat ibu ya, ini tergantung Nariskika mau mengikuti atau bagaimana. Cuman kalau menurut ibu dahulukan dulu kebutuhannya Nariskika sendiri. Kenapa? Karena kan Nariskika ini lebih penting begitu. Maksudnya kalau cuma untuk mendengar mereka cuma teman. Nah ibu tidak bilang kalau mereka cuma teman itu kita tidak butuh dan lain sebagainya, kita butuh juga, tetapi ada yang lebih kita butuhkan dari teman, yaitu orang tua. Nah Nariskika sendiri perlu mendengarkan orang tua, nah itu kebutuhannya Nariskika. Terus juga tidak perlu merasa terbebani dengan kata-katanya teman-teman, kayak misalnya Nariskika menolak untuk ajakannya teman-teman dan lain sebagainya, itu tidak perlu terbebani karena itu. Jadi kalau misalnya Nariskika mau menolak ya silahkan tolak dengan secara baik-baik. Kalau misalnya Nariskika tidak diteman, nah temannya Nariskika kan bukan cuma itu, bisa cari teman yang lain yang bisa menerima Nariskika itu apa adanya, yang bisa mau mengerti juga keadaannya Nariskika sendiri. Terus juga jika memang keberatan bilang tidak, kenapa takut bilang tidak? Seperti itu sih kalau misalnya dari ibu. Saya mau Nariskika itu memang betul-betul menghilangkan rasa tidak enaknya. Jangan takut menolak perkataannya orang, karena kan Nariskika juga hidup bukan dari mereka.
Nah, Rizkika harus lebih mendengarkan keluarga daripada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengajak kebaikan kayak misalnya kerja kelompok, nah itu baru boleh didengar, boleh berteman begitu. Tapi kalau misalnya diajaknya nongkrong dan lain-lain, jalan-jalan yang betul-betul itu tidak menguntungkan diri, apalagi sampai dimarah sama orang tua, menurut ibu itu perlu Rizkika tolak. Kalau misalnya Rizkika tidak ingin pergi begitu. Kalau misalnya ada rasa tidak enakan, coba deh pikirkan terlebih dahulu begitu. Apa yang sebenarnya Rizkika tidak enakan kalau menolak dorang? Apa yang Rizkika takutkan? Gitu sih dari ibu. Mungkin setelah ini saya coba saran dari ibu tadi, saya coba tolak baik-baik, terus kasih alasan juga. Mungkin kemarin salahku karena tidak kasih alasan, terus saya langsung berpikiran aneh-aneh. Berpikiran aneh-aneh, iya. Nanti kalau misalnya diajak dan lain sebagainya, jangan takut menolak. Pokoknya menolaknya itu secara baik-baik, berikan alasan supaya mereka mengerti. Kalau misalnya mereka mengerti, ya bagus, alhamdulillah. Kalau misalnya mereka tidak mengerti, ya apa boleh buat. Nah, Rizkika juga harus betul-betul tidak boleh mengorbankan dirinya Rizkika sendiri untuk orang lain, seperti itu ya. Iya, terima kasih ya Rizkika, karena mengingat juga waktu sudah 45 menit. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, Rizkika sudah ikuti saran dari ibu, mungkin ada perkembangan atau mungkin Rizkika masih ada kebingungan dan lain sebagainya, Rizkika boleh datang kembali sama saya di tempat ini. Kalau misalnya nanti waktu dan jamnya itu kita bisa bicarakan kembali di nomor yang tadi malam. Iya, di nomor yang tadi malam. Makasih ya Rizkika. Ibu, kalau Iya. begitu saya pamit dulu, Ibu. Iya, hati-hati. Mari, Bu. Iya.